warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah berapa ini yang bergabung? Baru 9 ya, nggak apa-apa, nanti kita tunggu. Sambil menunggu saya ingin bertanya, anak-anak yang sudah pernah membaca cerpen siapa? Saya Bu Hikmatun Najwa. Oke, Hikmatun Najwa, cerpen apa yang pernah dibaca? Saya membaca cerpen Sungai. Sungai. Oke, dari cerpen Sungai yang dibaca itu bagaimana bahasa yang digunakan? Mudah dipahami. Oke, mudah dipahami. Jadi begini anak-anak, yang namanya cerpen itu memang ciri kebahasaannya itu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga bahasa cerpen itu mudah untuk dipahami. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan cerpen ya. Kemudian saya berharap setelah kalian itu mengikuti pelajaran ini, kalian akan bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Saya yakin nanti kalian akan bisa menelaah. Pembelajaran kita laksanakan secara daring, walaupun kita tidak tatap muka langsung, tapi saya yakin nanti kalian pasti bisa. Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Nah, saya akan mempresentasikan untuk menampilkan tayangan. Silahkan kalian simak ya. Konflik dari cerita Kelana Rindu tersebut adalah ketika si ayah dan anak bertemu dengan penculik, ibu dan si ayah tertembak. Di sini bisa kalian pahami bahwa yang namanya struktur teks cerpen itu terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan ada juga resolusi. Selain struktur, itu juga ada kaidah kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaannya yang pertama itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu ada sudut pandang pencerita orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau yang pertama itu cirinya menggunakan aku, kalau yang ketiga itu menggunakan dia. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua itu ada terdapat beberapa dialog yang menunjukkan waktu kini atau lalu. Kemudian kaidah kebahasaan teks cerpen yang ketiga itu menggunakan kata deskripsi yang rinci untuk menggambarkan pengalaman, latar ataupun karakter. Kemudian ada lagi menggunakan majas. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Nah, ciri kalimat langsung itu menggunakan tanda petik 2. Adakah yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, setelah ini kalian bergabung untuk ke grup kelompok kalian masing-masing. Setelah ini kalian langsung berdiskusi ke grup WA, nanti akan saya pantau di grup WA tersebut. Kemudian apabila ada kesulitan, silahkan kalian boleh untuk bertanya. Jelas? Jelas. Oke, sekarang saya tutup dulu. Silahkan langsung bergabung ke grup WA ya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi melalui grup WA ini. Silahkan kalian berdiskusi untuk mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam LKPD. Selamat bekerja. Apabila ada yang bertanya, silahkan bertanya saja melalui grup WA. Oke anak-anak, alhamdulillah kalian sudah mendiskusikan atau menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok tadi. Oke, kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Mbak Novi?
Oh ya, Mbak Novi silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam Kartini. warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Pada cerpen Kelama Rindu, struktur teks terdiri dari 1. Orientasi terdapat pada paragraf 1. 2. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 dan 3. 3. Komplikasi pada paragraf 4. 4. Resolusi pada paragraf terakhir. Untuk teks kebahasaan terdapat macam personifikasi. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari. Terima kasih untuk kelompok Kartini yang sudah mempresentasikan. Yo, beri tepuk tangan untuk kelompok Kartini. Yo. Ya, terima kasih. Saya mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, akan saya simpulkan bahwa tadi berdasarkan hasil presentasi dari kelompok Kartini itu sudah benar secara umum ya. Karena memang di sini cerpen Kelana Rindu itu memiliki struktur orientasi, kemudian ada komplikasi, rangkaian masalah juga ada, kemudian yang terakhir itu juga ada resolusi ya. Itu sudah betul bahwa sudut pandang yang digunakan penulis dalam menulis teks cerpen Kelana Rindu itu memang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan aku. Kemudian selain itu bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga ini mudah sekali untuk dipahami. Kemudian satu lagi tadi apa ya kebahasaannya itu? Menggunakan sudut pandang orang pertama. Menggunakan sudut pandang orang pertama. Satunya lagi apa? Menggunakan bahasa sehari-hari. Satu lagi apa tadi? Majas personifikasi. Menggunakan majas personifikasi. Nah, jadi memang banyak sekali ya pada teks Kelana Rindu itu ditemukan majas personifikasi. Nah, tadi sudah dijelaskan majas personifikasi itu adalah majas yang menghidupkan benda mati. Jadi benda mati itu seolah-olah seperti melakukan aktivitas manusia gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa kita simpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami, sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen ya. Jadi teks cerpen itu strukturnya kita ulangi lagi, ada orientasi, kemudian yang kedua setelah orientasi itu ada komplikasi dulu atau rangkaian peristiwa dulu, ayo. Rangkaian peristiwa ya, jadi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, baru apa? Resolusi yang terakhir. Kemudian struktur kebahasaan yang ada di dalam cerpen itu tadi seperti yang sudah disebutkan, ada sudut pandang, kemudian terdapat kalimat langsung, kemudian menggunakan bahasa sehari-hari, dan terdapat beberapa majas. Nah, majas yang sering terdapat pada teks cerpen ini itu adalah majas personifikasi seperti itu ya. Sudah paham belum? Sudah ya. Oke, kalau sudah mungkin ini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar membandingkan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Jadi yang akan dibandingkan itu nanti ada 2 teks cerpen. Jadi kalian akan membandingkan 2 teks cerpen. Satu Kelana Rindu, kemudian yang kedua nanti akan saya siapkan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.